Semoga Allah mengampuni yang bersangkutan jika dia bertobat. Maka ayat-ayat Al-Quran ini tegas menyatakan memang tidak ada manusia bisa masuk surga tanpa ampunan dan kasih sayang Allah. Ampunan sudah pasti diperoleh oleh Rasul. Tadi di surat Al-Fath itu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah menjamin semua dosa kalau ada pernah dilakukan Rasul yang lalu bahkan yang akan datang pasti sudah diampuni oleh Allah. Kasih sayang sudah pasti Allah menyayangi. Berbicara ampunan, ini artinya kita berbicara tobat. Ini kita coba dulu melihat yang pertama gitu ya. Ampunan dan kasih sayang. Maka harus kita dapatkan dua-duanya. Kenapa tanpa ampunan manusia enggak mungkin masuk surga? Yang bakal dihisab nanti oleh Allah di yaumil akhir. Itu kan seluruh kehidupan kita per detik, Pak. Bukan hanya terbatas sholat, zakat, saum, haji saja. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran zarrah itu ya sesuatu yang sangat luar biasa kecilnya. Kita menyebutnya atom. Yang saking sangat kecilnya itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Wayahna kedah harus pakai mikroskop. Saking kecilnya itu. Nah, perbuatan amal kita manusia, baik itu ibadah maupun jadi dosa, yang sekecil itu bakal dihisab. Makanya nanti kalau kita baca Al-Quran, semua manusia akan terkagum-kagum dan kaget. Terlebih orang kafir gitu. Ketika menerima buku amal masing-masing. Lalu mereka melihat buku itu, lalu menyatakan, ma hazal kitab. Buku apa gerangan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gak ada persoalan hidup yang sangat kecil, apalagi yang besar, kecuali semua ada dalam buku ini. Ibu nanti akan kaget, ternyata amal ibadah ibu sangat banyak, yang mungkin ibu tidak sadari. Ibu tidak sadari ketika tetangga lewat, lalu dia mengucapkan salam, ibu jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kesiji amal. Bahkan ibu kemudian tersenyum sehingga membuat tetangga itu senang. Melihat sikap ibu seperti itu. Dua, teteh. Kita nggak nyadar gitu.
Kita menyediakan kopi untuk suami, sederhana yang kita ini kan, kita ini. Itu semua ada dalam catatan. Itu mah termasuk yang besar-besar sebenarnya. Tapi boleh jadi banyak juga orang yang terkejut ternyata dosa itu loba. Ya. Pernah nggak kita membayangkan begini Bu, kalau Sayyidina Umar radhiyallahu an yang termasuk sahabat yang sudah dijamin ahli surga ini, pernah menyatakan hasibu qabla an tuhasabu, hisablah, hitung-hitunglah diri kalian sebelum diri kalian nanti di akhirat dihisab ku Allah. Kalau menurut perhitungan gimana gitu kan, kita tuh selama hidup ini kan yang bakal dihisab itu sejak kita usia akil baligh sampai sakratul maut. Begitu usia akil baligh, teng, nah mulai itu dihitung per detik gitu. Begitu sakratul maut, teng, berhenti, tutup. Maka tidak ada taubat saat sakratul maut itu. Kalau kita misalnya usia akil baligh itu 15 tahun umpama gitu. Biasanya wanita lebih cepat. Atau ke 15 misalnya. Lalu kita meninggal dunia usia rencananya usia seberapa? Ya. Katakanlah usia seberapa? 80 misalnya. 80, 15 ke 80, 65 tahun. 65 tahun per detik kita akan dihisab Allah. Selama 65 tahun itu mata kita sudah melihat apa saja. Per detik. Yang jadi amal sabraha, nu jadi dosa. Yang sia-sia. Lidah kita sudah ngomong apa saja. Boleh jadi mungkin kita sudah lupa kemarin kita ngomong naon wae. Telinga kita, tangan kita, akal kita sudah berpikir apa saja. Kaki kita selama 65 tahun sudah melangkah kemana saja. Maha benar Allah, tanpa ampunannya gak mungkin ada manusia bisa masuk surga. Gimana mau masuk surga? Kita berumah tangga sudah berapa tahun? Menyenangkan hati suami dengan menyakiti hatinya, lebih loba mana? Cik atuh Bu lah jujur-jujur teuing Bu. Memenuhi hak istri dengan menzolimi istri lebih loba mana? Baeud kasalaki dengan senyum loba mana? Baeud mah hampir sa popoe senyum mangan di awal bulan. Maha benar Allah tanpa ampunan gak mungkin.
ada manusia bisa masuk surga. Nah kalau Rasul sudah pasti, ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah dijamin oleh Allah. Jikapun ada kesalahan yang lalu atau yang akan datang sekalipun, pasti diampuni. Ini sudah pasti asup surga nanti. Maka kalau gitu pertanyaannya bagaimana kita supaya memperoleh ampunan Allah. Nah, berbicara ampunan Allah berarti berbicara dosa. Di bulan Syawal sangat sering saya mendapat pertanyaan seperti ini. Bukankah kita di bulan Ramadan sudah sering sekali diingatkan oleh para ustadz saat ceramah tarawih, hadis Sahih Bukhari, di mana Allah menjanjikan lewat Rasulnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ibadah saum Ramadannya diterima oleh Allah, maka Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Nah, kalau Allah sudah mengampuni seluruh dosa kita karena saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa perlunya kita menyelenggarakan acara halal bil halal? Itu ciganya istilah Arabnya. Tapi saya jamin orang Arab juga mau ngertiin maksudnya tenaun itu. Halal bihalal. Anu ngerti mangan urangnya wungkul itu. Yang pada intinya dalam acara itu kita saling maaf-memaafkan. Apaan dosa kita sudah dihapus. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat Quran Surah Al-Imran 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ada dua jenis dosa manusia, Pak. Yang pertama dosa yang dikenal dengan istilah dosa menzolimi diri. Jadi dari istilahnya saja sudah sangat jelas, Pak. Sebuah perbuatan dosa ini apa? Dosa itu sebuah pelanggaran terhadap aturan Allah yang dilakukan oleh orang yang beriman. Itu dosa, Pak. Dia beriman pada Allah, dia beriman dengan aturan Allah itu, lalu dia langgar. Nah itu dosa. Makanya ada pertanyaan begini, bukankah Allah itu adalah zat yang maha pengampun? Ya. Lalu kenapa orang-orang kafir itu diancam kekal di neraka jahanam? Artinya orang kafir itu tidak akan pernah diampuni. Ya kan? Apa ini enggak bertentangan dengan sifat Allah yang maha pengampun? Orang kafir kan apapun bentuk kekafirannya dia terancam kekal di neraka jahanam. Di antaranya bisa dilihat dalam Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab,
apakah mereka itu dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, wal musyrikin atau orang-orang musyrikin pada umumnya. Finari jahannam, mereka ada di dalam neraka jahanam nantinya itu, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Berarti kalau kekal mau diampuni oleh Allah. Apa ini enggak bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Pengampun? Sangat tidak bertentangan, karena Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa. Lalu kenapa orang kafir tidak diampuni? Karena orang kafir tidak berdosa. Kafir itu pelanggaran terhadap aturan Allah yang diimani, Pak. Kafir itu bukan perbuatan dosa. Kafir jelas menolak, mengkufuri Allah, mengkufuri aturannya. Itu bukan dosa itu. Maka beda nanti, Pak. Adam dan Hawa melanggar aturan Allah. Disuruh dilarang memakan buah khuldi, malah dimakan. Melanggar aturan Allah? Melarang. Iblis melanggar aturan Allah tidak? Melanggar. Disuruh sujud, menolak. Dua-dua sama melanggar. Yang satu melanggar larangan, yang lain melanggar perintah. Nah, ini diampuni, hari iblis dilaknat. Karena kalau Adam dan Hawa melanggar di tengah keimanannya terhadap aturan Allah, makanya begitu mereka berdua sadar, menyesal, lalu taubat. Ari si iblis tidak, dia menolak aturan Allah itu dan bahkan menuduh aturan Allah ini sudah salah. Menurut logika iblis harusnya Adam dan Hawa yang sujud karena dibuat dari bahan tanah dan dia dibuat dari bahan api, lebih mulia gitu. Oh, itu mah kafir itu mah. Makanya dilaknat oleh Allah. Nah, jadi kalau kita bicara dosa artinya perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang beriman. Nah, dosa menzalimi diri ini adalah perbuatan pelanggaran oleh orang yang beriman terhadap aturan Allah yang rugi hanya diri dia. Zalimun li nafsih. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Tidak ada pihak lain yang dirugikan. Makanya kembali kepada Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa, saya tidak menyebut Nabi ya, karena saat beliau melanggar ini belum berstatus Nabi. Ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, lalu mereka sadar, lalu menyesal, apa doa mereka? Di Al-A'raf 23 jelas sekali, Rabbana zalamna anfusana. Nah, ini masuk kategori dosa menzalimi diri. Ya Allah, kami berdua telah menzalimi diri kami. Kenapa ini masuk dalam kategori menzalimi diri sendiri? Lah siapa yang dirugikan? Nggak ada kan yang dirugikan oleh perbuatan dosanya. Lagi pula waktu itu keturunan Adam dan Hawa belum lahir. Baru mereka berdua. Dan Islam tidak mengenal istilah dosa waris. Yang makan buah khuldi siapa? Adam dan Hawa. Saya boro-boro memakannya, Pak. Ningali buah nage henteu. Makanya tolong ibu bapak jangan pernah bertanya kepada saya ari buah khuldi bentukna kawas kumaha, abdi mah penasaran. Saya nggak tahu saya. Apalagi nanya kumaha rasana, komo itu mah. Malah saya pernah di Mekah nanya ke tukang buah di Mekah, aya buah khuldi. Maksud saya tuh bercanda lah gitu ya. Ngambok mana? Ya sudahlah, niat saya mah tadina heureuy gitu. Jadi bagaimana mungkin saya harus menanggung dosa dari perbuatan yang saya tidak pernah berbuat? Islam itu agama yang sangat realistis sekali.
sangat masuk akal. Masa orang lain berbuat dosa saya harus ikut menanggung? Kan? Sehingga ada dosa waris. Ya. Dan prinsip ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak bisa baca di Quran surat An-Najm ayat 37 38. An la taziru waziratan wizra ukhra wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Itu jelas dua prinsip ini. Seseorang tidak akan pernah dituntut oleh Allah dari dosa orang lain. Enggak ada dosa waris dalam Islam. Yang berbuat dosa batur, piraku saya kudu dituntut ku Allah gitu. Enggak ada dosa waris itu. Begitu juga amal. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, dan tidak ada manusia bisa memperoleh sebuah amal perbuatan kecuali apa yang dia lakukan. Tidak ada transfer amal. Maka saya nggak tahu apa alasan orang-orang yang biasa mentransfer amal. Harus kita tanyakan pada mereka, maksudnya kumaha itu. Yang ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadrati anu al-Fatihah. Jadi al-Fatihah yang dibaca amalnya ditujukan kepada yang mau dikirim ke Rasul, ke ini dan sebagainya. Ya perlu kita tanyakan pada mereka yang melakukan itu dasarnya di mana. Sementara Al-Quran dengan tegas sekali menyatakan itu. Setiap manusia tidak akan memperoleh pahala kecuali dari amal yang dia lakukan. Orang sudah meninggal gimana bisa punya amal? Padahal untuk beramal itu perlu niat, perlu usaha.